Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin umat Islam yang keadilannya dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Ketika beliau menentukan sebuah keputusan atau menjatuhkan hukuman, maka beliau tidak pernah tebang pilih. Seringkali, meskipun manusia yang bersalah adalah seorang pembesar atau sahabat dekat Rasulullah, namun beliau tidak peduli. Bagi Umar, ketika aturan harus ditegakkan, maka itu berlaku untuk siapapun, baik manis ataupun pahit aturannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum Abu Sufyan karena kelalaiannya dalam menetapkan batas tanah, di mana kala itu Abu Sufyan tanpa sengaja melebihkan batas tanahnya. Dan meskipun status Abu Sufyan adalah bangsawan Quraisy, di mana anak beliau Muawiyah bin Abi Sufyan juga merupakan pejabat di masa kepemimpinan Umar, namun itu tidak menjadi alasan untuk ia diberikan keringanan atas kecerobohan yang telah dilakukan. Sayyidina Umar dengan segera memanggil Abu Sufyan, mengingatkannya dengan keras, dan menyuruh Abu Sufyan untuk mengukur ulang, serta membuat batas yang baru dengan tangannya sendiri. Sewaktu Ubaidillah bin Umar kedapatan meminum minuman keras, maka meskipun itu adalah anaknya, namun Sayyidina Umar tetap menghukum cambuk sang anak, bahkan di hadapan khalayak ramai, sebagai bentuk upaya efek jera atas kelakuan buruknya. Sayyidina Umar juga pernah menyuruh Amr bin As dan putranya, Abdullah bin Amr bin As, untuk datang dari Mesir ke Madinah demi menerima hukuman, di mana saat itu Abdullah kedapatan mencambuk seorang pemuda Kristen dari Mesir. Umar radhiyallahu anhu kemudian menghukum ayah dan anak tersebut juga dengan cambukan. Padahal, status Amr bin As saat itu adalah penguasa Mesir, dan pemuda Kristen yang mengadu kepada Umar hanyalah seorang rakyat biasa. Begitulah keadilan dari Sayyidina Umar. Beliau lebih takut tanggung jawabnya kepada Allah daripada penilaian makhluknya. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah keadilan Sayyidina Umar juga ditunjukkan ketika beliau menghukum sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada tahun 17 Hijriah, Sa'ad radhiyallahu anhu bertempat tinggal di Madain, dan beliau menjabat sebagai amir di wilayah tersebut. Karena banyak sahabat yang tidak cocok tinggal di situ, maka mereka terkena wabah malaria, sehingga Sa'ad melapor kepada Amirul Mukminin, di mana kemudian Sayyidina Umar meminta Sa'ad untuk pindah ke tempat yang lebih cocok bagi mereka. Maka diutuslah Huzaifah al-Yaman dan Salman bin Ziyad untuk mencari wilayah yang baru. Keduanya kemudian melewati Kufah dan merasa kagum dengan keadaan daerah tersebut. Mereka kemudian melapor mengenai kelebihan-kelebihan Kufah kepada Sa'ad. Akhirnya, Sa'ad bersama sahabat dan pasukannya pergi ke Kufah dan membangun rumah-rumah yang terbuat dari kayu untuk tempat tinggal mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, namun rumah-rumah itu terbakar, dan kemudian Sayyidina Umar menginstruksikan agar dibangunnya rumah dari bata sehingga lebih kokoh dan permanen. Beliau juga memerintahkan untuk tidak berlebihan dan melampaui batas dalam membangun rumah-rumah tersebut. Meskipun seseorang mampu membangun rumah semegah dan setinggi mungkin, namun Sayyidina Umar dengan tegas menetapkan batasan agar seseorang tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Bagi Sayyidina Umar, kesetaraan sesama muslim harus lebih diutamakan daripada egoisme pribadi semata. Kufah kemudian diatur pembangunannya, dan Sa'ad melakukannya dengan baik, di mana beliau dibantu oleh penata kota bernama Abu Al-Hayyaj. Jalan dibangun dari pusat
dan menyebar ke setiap tepian kota. Di sisi kanan dan kirinya dibangun pemukiman masing-masing suku sehingga satu area dapat ditempati beragam suku. Lebar jalan utamanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Sayyidina Umar adalah 40 hasta atau 20 meter. Jalan tepi sekitar 15 meter atau 10 meter. Dan jalan gang tidak boleh lebih sempit daripada 3,5 meter. Bagian tengah kota dibiarkan kosong, menjadi alun-alun, dan disitulah masjid berdiri. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian membangun kediaman atau istana beliau di dekat pasar. Berbeda dengan masjid yang sederhana, istana dan bentengnya dibangun dengan lebih mewah. Ia bahkan membayar arsitek Persia untuk mendesain dan membantu terselesaikannya istana tersebut. Meski begitu, suasana pasar yang ramai tetap masuk ke dalam istana Sa'ad, dan Sa'ad menjadi sulit untuk berkomunikasi ketika ia harus melayani tamu di rumahnya. Sehingganya, ia memutuskan untuk mengunci pintu rumahnya dan membatasi kapan dan siapa yang akan berkunjung. Maksud beliau menutup pintu tentu agar komunikasi dengan rakyat lebih terjalin dengan baik dan tidak terganggu dengan riuhnya suara pasar. Peristiwa tutup pintu istana yang dilakukan Sa'ad ternyata bermakna serius di mata Umar bin Khattab. Sayyidina Umar selalu ingin gubernurnya, meskipun ia adalah pemimpin, namun tidak tampak sebagai pemimpin. Ia memilih pakaian dan tempat tinggal yang tidak jauh berbeda dengan rakyatnya. Lebih daripada itu, Sayyidina Umar ingin pejabatnya tidak memisahkan diri dengan rakyat. Ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Sa'ad, di mana beliau mengunci rapat istananya dan membatasi pertemuan dengan rakyat. Maka disinilah aturan Sayyidina Umar dilanggar. Ketika mendengar perkara ini, Sayyidina Umar menunjukkan amarahnya. Dengan segera ia meminta kepada Muhammad bin Maslamah untuk membawa kayu bakar dan membakar pintu istana Sa'ad. Umar memandang tidak perlu lagi ada negosiasi atas pelanggaran semacam ini. Sekalipun Sa'ad adalah paman yang dibanggakan Rasulullah dan panglima yang menghalau 100.000 pasukan Persia, namun semua hal itu tidaklah menjadikannya sebagai pribadi yang kebal hukuman. Sahabat yang dirahmati Allah, Muhammad bin Maslamah melaksanakan perintah Sayyidina Umar tersebut dengan baik. Ia segera pergi ke Kufah dan membakar pintu istana dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengingatkan Sa'ad akan pentingnya membuka diri bagi siapapun rakyat yang ingin mengadu kepadanya. Dan kemudian, sang utusan Umar bin Khattab tersebut, sesuai dengan perintah pemimpinnya, langsung pulang ke Madinah. Begitu ia menjalankan apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Muhammad bin Maslamah bahkan tidak mau menerima hadiah dari Sa'ad atas rasa terima kasih beliau terhadap kritik yang dilancarkan oleh Sayyidina Umar. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah bentuk kepemimpinan dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan semoga Allah memberikan kita pemimpin yang menyerupai sikap Umar, meskipun hanya sedikit dari sikapnya. Akhir kata, saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.